Remaja kurus itu adalah kobra asteris yang terkenal di wilayah Xi'an. Kenaikan ketenarannya adalah karena teknik pisau lempar satu tangan. Ketika tahanan lain mulai mengerumuni Luo Feng, remaja ular kobra itu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Tepat ketika Luo Feng lepas kendali, dia menyerang. Pisau yang terlempar itu sangat menyeramkan. Saat terbang, itu diblokir oleh tubuh tahanan, jadi Luo Feng bahkan tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya. TL Note, kobra dalam bahasa Cina secara harfiah berarti, kacamata ular. Siu. Pisau itu terbang di antara celah celana tahanan yang dilemparkan oleh Luo Feng. Ketika Luo Feng melihat pisaunya, jaraknya hanya 2 meter. Tidak baik. Kecepatan reaksi Luo Feng sangat cepat, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk menyingkir. Pisau itu tidak mengarah ke organ vital apapun, tetapi ke bahu kanan Luo Feng. Tidak. Luo Feng melirik. Untuk seorang pejuang, lengannya sangat penting. Luo Feng menggunakan bilah dan tidak kidal. Jika pisaunya menembus sendi dan membelah tulang, maka dia tidak akan bisa menggunakan tekniknya untuk melawan binatang buas selama beberapa bulan. Dengan kata lain, jika dia tertabrak, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam ujian tempur tanggal 1 Agustus, dia harus menunggu sampai tanggal 1 Februari tahun depan. Tidak. Minggir. Dengan kecepatan pisau dan jarak 3 meter, pikiran Luo Feng tidak memikirkan konsekuensinya sama sekali. Tepat pada detik ini, pada saat genting ini, semangat Luo Feng menegang dan semua ototnya didorong hingga ekstrim. Dia menatap pisaunya dengan hanya memikirkan satu tujuan. Hindari pisau ini, jangan biarkan pisau ini mengenai bahuku. PU. Pisau, yang akan benar mengenai Luo Feng, secara aneh dan misterius sedikit berubah arah. Itu akan membuat pukulan langsung dengan bahu Luo Feng, tapi sekarang hanya menyerempetnya dan merusak lapisan pertama kulit Luo Feng. Darah perlahan mewarnai seragam Luo Feng di area bahu. Semua orang berlutut, semua orang berlutut. Cepat dan turun. Pada saat ini, sejumlah besar penjaga yang memegang senapan serbu bergegas ke lobi. Semua tahanan, yang sebelumnya di luar kendali, berlutut dengan patuh. Bahkan remaja, ular kobra, kurus itu pun berlutut. Dia memandang Luo Feng dengan wajah terkejut, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana pisau saya meleset. Melihat polisi masuk, bahkan Luo Feng langsung berlutut. Bagaimana pisau itu berubah arah sekarang? Luo Feng, yang sedang berlutut, bingung. Namun, sakit kepala yang mengerikan tanpa peringatan sebelumnya terwujud. Rasa sakit itu seolah-olah seseorang menancapkan paku ke otak Luo Feng. Rasa sakit itu menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng kram dan dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kalian, lihat aku. Polisi, yang sudah mengendalikan situasi, tercengang melihat penampilan Luo Feng. Luo Feng benar-benar merah dan banyak berkeringat. Beberapa darah bahkan keluar sebagai pengganti keringat, yang menyebabkan seragam Luo Feng menjadi hampir seluruhnya merah. Pembuluh darahnya meledak seperti ular biru yang melingkari Luo Feng, yang membuatnya terlihat sangat mengerikan. Tidak bagus, dia sudah keluar. Cepat, cepat dan kirim dia ke ruang medis. Meskipun Luo Feng kehilangan kesadaran, tubuhnya masih benar-benar merah. Dalam benak Luo Feng, kekuatan besar dan misterius terus melonjak dari benak Luo Feng dan langsung bergabung dengan setiap tempat di tubuh Luo Feng. Di bawah baptisan kekuatan misterius ini, tulang, organ, darah, otot, dan kulit Luo Feng mengalami perubahan drastis. Bahkan setiap sel berubah dengan cepat. Tingkat perubahan ini ratusan hingga ribuan kali lebih cepat dibandingkan dengan pelatihan energi genetik Luo Feng. Secara teori, perubahan drastis seperti itu akan menghancurkan tubuh. Namun, saat kekuatan misterius bergabung, bagian dalam Luo Feng sama sekali tidak terluka, meskipun kram, kehilangan darah, Cepat, hati-hati, kirim dia ke ruang medis. Polisi mulai membawa Luo Feng ke ruang medis. Kekacauan yang disebabkan oleh perkelahian antar geng skala besar dengan cepat dibersihkan. 8 malam. Di penjara 3 lantai yang menakutkan, ada sebuah film yang diputar di layar 200 inci di lobi di lantai pertama. Berhenti. Seorang pria parubaya berkata sambil duduk di sofa sambil mengenakan piyama. Segera, film yang sedang diputar dihentikan sementara. Saat ini, suara ketukan datang dari luar. Masuk, pintu terbuka dan seorang pria berseragam militer masuk dan menyapa, "Petugas, kami menyelidiki segala sesuatu tentang pertarungan geng besar kali ini.
Zhou Hua yang mengatur ini untuk menangani pemuda bernama Luo Feng. Namun, akibatnya sejumlah besar orang terluka dalam pertempuran melawan Luo Feng, beberapa bahkan memiliki luka parah. Bocah Zhou Hua yang itu menggunakan pengaruh keluarga Zhou-nya, dia cukup sombong. Pria parubaya yang mengenakan piyama berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Zhou Hua yang mengatur ini, kami memperkirakan bahwa pemuda bernama Zhang Haobai adalah orang yang sebenarnya di balik ini. Petugas militer berkata dengan hormat, kami membolak-balik file Luo Feng. Alasannya dikurung terkait dengan Zhang Haobai, jadi kemungkinan Zhang Haobai meminta bantuan Zhou Hua yang cukup tinggi. China memiliki 6 kota besar saat ini. Sejak umat manusia berkumpul bersama tidak seperti sebelumnya, kontrol negara atas warganya meningkat. Namun, petugas, penyelidikan kami atas adegan pertarungan geng, bangku besi dan tanda meja menunjukkan bahwa tingkat kebugaran Luo Feng tidak diragukan lagi telah mencapai seorang pejuang, kata perwira militer dengan keyakinan dan persuasi. Semua bangku dan meja di penjara itu terbuat dari logam. Tinju Luo Feng benar-benar mengubah bentuk meja dan satu potongnya memotong bangku menjadi 2. Betapa menakutkannya ini. Level seorang petarung. Pria parubaya yang acuh tak acuh hingga sekarang tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening saat dia menatap petugas itu. Apakah kamu yakin? 100% yakin. Perwira militer itu menjawab, saya baru saja menelepon dojo guntur dan dojo batas untuk memastikannya. Luo Feng telah mengikuti ujian calon petarung dan lulus. Hanya saja profilnya tidak diperbarui, tapi saya yakin dalam beberapa hari ini. Calon petarung. Untuk apa dia lari ke penjara jika dia seorang calon pejuang? Pria parubaya itu mengerutkan kening, jika keadaan benar-benar memanas, maka akan ada masalah besar. Semua pejuang, tidak peduli siapa, mengambil hak mereka dengan serius. Jika seorang pejuang mengalami kerugian karena sistem polisi, maka semua pejuang tidak akan senang. Akan ada masalah besar kalau begitu. Karena polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penahanan apapun terhadap pejuang. Di mana orang Luo Feng ini? Kata pria parubaya. Dia mengalami sakit kepala yang aneh sejak dia masih muda. Itu terjadi selama ujian sekolah menengahnya dan sekarang terjadi lagi. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Dia masih koma di ruang medis, jawab perwira militer itu. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan memerintahkan, segera bawa Luo Feng ke wilayah penyembuhan personel militer dan biarkan dia beristirahat. Setelah dia bangun, ajak aku untuk membuat permintaan maaf pribadi. Besok pagi, kami akan menghubungi dojo batas tempat dia tinggal dan menjelaskan semuanya. Kita harus mengendalikan situasi. Setelah itu, kami akan mengirimnya pulang. Ya, perwira militer itu pergi untuk melaksanakan perintahnya dan pergi. Larut malam, mata Luo Feng membuat beberapa gerakan kecil dan kemudian terbuka saat dia duduk sendirian di ruangan yang suram. Di mana ini? Luo Feng tiba-tiba datang dan mengamati sekeliling. Bintik-bintik di pagar di luar jendela terlihat jelas dan volume televisi tetangga sangat tinggi. Luo Feng bahkan bisa mendengar percakapan di luar di jalan samping. Tidak, bukan karena berisik, tapi pendengaran saya meningkat pesat. Luo Feng turun dari tempat tidur dan berdiri. Saat dia berjalan di dalam ruangan, penglihatan, pendengaran, dan bahkan indera penciumannya meningkat dengan jumlah yang luar biasa. Tatapan Luo Feng mendarat di bangku di sampingnya. Dengan sekejap, dia merasakan energi tak berbentuk langsung mengendalikan tinja. Energi tak berbentuk ini tidak dapat dirasakan, tetapi Luo Feng sendiri dapat merasakannya dengan jelas. Energi tak berbentuk ini berasal dari pikirannya. Kekuatan apa ini? Bagaimana saya mendapatkan kekuatan semacam ini? Luo Feng bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat dia merasakan kekuatan supernatural bertindak seperti tangan tanpa bentuk. Pada malam seperti ini, bangku benar-benar mulai mengapung. Dengan satu pikiran Luo Feng, seluruh tempat tidur di sampingnya mulai mengambang. Dia menoleh ke televisi, dan bahkan televisi itu mulai melayang juga. Segera setelah itu ada 3 kursi, mesin pembuat teh, dan lemari di sampingnya. Semuanya mengambang di atas tanah. Sangat cepat. Hampir semua yang ada di ruangan ini mengambang di atas tanah, seperti di angkasa yang tidak ada gravitasi. Saya bisa membuat semua ini mengambang namun tidak merasa tertantang atau lelah sama sekali. Luo Feng perlahan berjalan ke balkon. Saat itu larut malam dan benar-benar sunyi.
Tatapan Luo Feng mendarat di pagar, dan dengan satu pikiran. Salah satu kolom pagar mulai berputar dan terlepas dari pagar. Bagian depan kolom, di bawah tatapan Luo Feng, mulai berputar dan berubah tajam, itu menjadi jarum baja. Semua ini mengambang di udara dengan kekuatan tak berbentuk. Pergilah. Luo Feng berpikir. Kolom ini bergerak seperti kilat dan menembak ke arah gunung palsu di wilayah kecil. Dengan kecepatan luar biasa, jarum menembus batu besar di gunung palsu. Setelah menembus, itu berbalik dan terbang lurus melalui lubang yang dibuatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Jarum baja itu seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya saat menembus gunung palsu. Seolah-olah menembus sejumlah besar peluru menembus baju besi, gunung dengan cepat menjadi saringan. Peng! Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Gunung palsu setinggi 2-3 meter itu meledak terbuka dan menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur. Jarum yang dikendalikan Luo Feng juga meledak dan menjadi bubuk. Siapa di sana? Gelombang-gelombang, gelombang-gelombang, sirene seluruh area pemulihan berbunyi. Sejumlah besar lampu menyala dan beberapa penjaga yang memegang senapan serbu bergegas mendekat. Luo Feng segera berlari kembali ke tempat tidur di kamarnya, masih terkejut dan terpesona, batu yang tebalnya 2 meter itu dengan mudah ditembus dalam sekejap. Kekuatan jarum saya seperti senapan sniper pimei berat yang menembak menembus baju besi. Jarumnya tidak cukup kuat sehingga berubah menjadi bubuk saat menembus gunung palsu. Aku menembusnya ratusan kali hanya dalam sekejap. Bukankah itu seperti menembakkan 100 peluru menembus baju besi? Luo Feng menarik napas dalam-dalam, apa yang terjadi? Kekuatan misterius dan menakutkan itu, di area pemulihan militer reguler ini, telah bangkit. Tidak ada lampu yang dinyalakan di ruangan yang suram itu. Dalam kegelapan total, Luo Feng duduk di sofa. Dia tidak bisa tenang, kekuatan ini terlalu kuat. Pistol biasa hanya bisa membuat penyok dari batu besar itu. Dengan jarum saya dengan mudah menghancurkan gunung palsu, kekuatannya dengan mudah puluhan hingga ratusan kali lebih kuat. Petik 2. Dalam perang antara manusia dan binatang yang telah berlangsung selama beberapa lusin tahun, manusia tidak dapat meraih kemenangan karena binatang itu terlalu kuat. Ada monster lemah dan kuat di gerombolan mereka. Bahkan monster terlemah pun bisa melepaskan serangan pistolnya. Bahkan petarung terlemah dapat memblokir peluru hanya dengan otot mereka. Untuk monster yang lebih kuat, bahkan senjata kelas militer tidak dapat melukai mereka. Hanya senapan sniper kelas berat, senapan mesin berat berlaras besar, senapan mesin pemadam kebakaran, meriam, yang dapat melukai mereka. Tentu saja, monster top seperti Black Chronid Eagle, bahkan tidak akan kehilangan bulu setelah menahan rentetan tembakan meriam Dewa Api 20 mm. Itu benar-benar menakutkan. Aku tidak percaya aku memiliki telekinesis, mungkinkah ini? Jantung Luo Feng berdetak kencang, mungkinkah itu, kekuatan spiritual, pembaca roh? Luo Feng tahu sedikit tentang pembaca roh. Namun, dia mengetahui beberapa informasi dasar. Pembaca roh biasanya adalah pejuang kuat yang juga melatih energi genetik mereka. Namun, para pembaca roh tidak hanya melatih energi genetik dasar, tetapi juga kekuatan kedua mereka, telekinesis ini disebut oleh sebagian besar, kekuatan spiritual. Namun, saya harus memeriksa nanti apakah itu benar-benar kekuatan spiritual, pikir Luo Feng. Luo Feng hanya melihat satu pembaca roh sejak lahir. Dan itu adalah instruktur kepala misterius berjubah hitam, Wu Tong, yang dipanggil kapten di aula batas kota Yangzhou. Kekuatan jarum itu sangat kuat, tapi tidak akan ada gunanya melawan elang mahkota hitam. Hanya meriam laser atau senjata nuklir intensitas tinggi yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Luo Feng dengan jelas mengatakan bahwa, meskipun kekuatannya saat ini luar biasa, ada puluhan hingga ratusan hingga ribuan makhluk yang bahkan lebih kuat di bumi. Menurut internet, petarung terkuat yang membunuh elang mahkota hitam. Kecepatannya melebihi kecepatan suara. Dia bisa memotong elang hitam di mahkotai menjadi 2 hanya dengan pisau. Satu tendangan bisa menghancurkan apartemen 6 lantai. Ini adalah orang terkuat di antara semua petarung. Petarung terkuat, Hong, Dewa Petir, terkuat kedua, diperlakukan setara oleh 5 negara besar. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Untuk suatu negara yang memperlakukan satu orang sebagai sederajat, jelas bahwa kekuatan mereka sangat tinggi.
Jarumku mungkin bahkan tidak bisa menyentuh tubuh mereka. Luo Feng mengingatkan dirinya sendiri, meskipun dia kuat, masih banyak orang kuat lainnya. Meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri ini, para pejuang itu terlalu jauh untuk dipahami Luo Feng. Kekuatan Luo Feng saat ini cukup bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang hebat. Bekerja keras. Aku masih muda, jadi aku mungkin bisa berdiri di lingkaran petarung terkuat di masa depan, pikir Luo Feng dengan semangat. Di ruangan yang suram ini, Luo Feng telah terbangun, jadi dia terlalu bersemangat untuk tidur. Terserah, aku terlalu susah tidur sekarang. Saya kira saya akan melakukan beberapa pelatihan energi genetik. Luo Feng masuk ke posisi Wuxin Xiangtian dan menutup matanya untuk memulai pelatihan. Tubuhnya sudah memiliki energi genetik dan dia memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi, sangat mudah untuk merasakan energinya. Energi genetik mengalir melalui telapak tangan, dan arteri di kepalanya. Sepertinya kecepatan penyerapannya lebih cepat hari ini. Energi mengikuti 5 jalur ke dalam tubuh Luo Feng. Setiap sel di setiap lokasi menelan energi misterius ini. Dengan konversi mitokondria, energi berubah menjadi energi genetik. Kepalaku, Luo Feng bisa merasakan sejumlah besar energi mengalir ke otaknya dan berkumpul di sana. Setelah sesuatu seperti getaran jiwa, Luo Feng secara mengejutkan menemukan bahwa kesadarannya telah berpindah ke tempat yang sangat misterius. Tempat misterius ini tidak memiliki batas atau dinding, itu hanya hamparan kabut yang tak terbatas. Dalam kabut ini, ada bola emas gelap. Bola gelap keemasan ini seperti bintang yang perlahan berputar dengan sendirinya, sembari melepaskan aliran kabut. Kabut tempat misterius ini terus meningkat. Kabut ini adalah, apakah kekuatan spiritualnya? Luo Feng dengan mudah merasakan energi di dalam kabut, itu adalah kekuatan spiritual yang dia gunakan untuk mengendalikan berbagai hal. Juga, Luo Feng dengan jelas melihat aliran energi transparan bocor ke tempat misterius ini, energi dengan cepat berasimilasi ke dalam energi kabut. Luo Feng bisa merasakan bahwa energi transparan adalah energi kosmik. Kabut ini adalah kekuatan spiritual, dan energi transparan ini adalah energi kosmik. Energi kosmik tersedot ke sini dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual saya meluas dari otak saya. Luo Feng terkejut, tempat ini adalah otak saya. Atau haruskah saya katakan, alam sadar saya? Petik 2. Alam sadar adalah gelar khusus yang digunakan pejuang untuk pikiran. Mengapa ada bola emas gelap di tengah alam sadarku? Luo Feng mengamati bola emas gelap ini terus-menerus berputar dengan sendirinya dan melepaskan kabut kekuatan spiritual. Saat melepaskan kekuatan spiritual, pikiran Luo Feng juga nyaman. Bola emas yang gelap ini mungkin menjadi penyebab semua koma saya. Luo Feng memiliki intuisi. Bola emas gelap yang melepaskan kekuatan spiritual. Di masa lalu, saya tidak memiliki kekuatan spiritual. Aku hanya memilikinya setelah koma kali ini, Luo Feng berpikir. Kemudian dengan koma kali ini, bola emas gelap ini melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Tidak hanya memberi saya kekuatan telekinesis, tetapi juga meningkatkan tubuh saya. Tingkat kebugarannya kuat, tetapi dibandingkan dengan telekinesis, itu bukan apa-apa. Baik, ketika para narapidana menyerang saya, salah satu dari mereka melemparkan pisau. Pisau itu tiba-tiba berubah arah saat hendak menembus bahuku. Saya kira itu karena kekuatan spiritual saya. Luo Feng dengan mudah menyimpulkan kebenaran dari situasi ini. Memang, bola emas yang gelap melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dari koma kali ini. Namun, ketika Luo Feng pertama kali mulai melakukan pelatihan energi genetik pada malam pertamanya di penjara, energi kosmik mulai memicu perubahan di alam sadarnya. Bahkan tanpa pisau lempar, bola emas gelap itu sudah melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Seiring waktu berlalu, hal itu menumpuk dan memberinya kekuatan telekinesis. Serangan pisau lempar hanya menyebabkan Luo Feng terbangun lebih awal. Ada kemungkinan 90% bahwa bola gelap dan emas ini bertingkah dan menyebabkan koma saya sebagai hasilnya. Namun, sekarang setelah bola gelap dan emas terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual, saya seharusnya tidak mengalami koma lagi. Luo Feng berpikir, seperti bendungan yang menahan air, bola gelap emas tidak dapat melepaskan kekuatan spiritual apapun. Karena itu, Luo Feng mengalami sakit kepala setiap hari.
Sekarang sudah ada saluran untuk mengalirkan air, tentu tidak ada masalah lagi. Fajar hari kedua. Ketika Luo Feng meninggalkan ruangan dan menuruni tangga, dia menyadari ada seseorang yang duduk di lobi. Selamat pagi, Tuan. Luo Feng, seorang pria berseragam militer berdiri dan tersenyum. Halo, Luo Feng berkata dengan curiga, di mana tempat ini, bagaimana saya bisa sampai di sini? Juga, saya pikir saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Perwira militer itu tersenyum, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tong An dari penjara wilayah Xi'an. Ini adalah area pemulihan militer wilayah Xi'an saya. Tuan Luo Feng, aku tidak percaya kamu sudah lulus ujian calon petarung. Tentu saja, penjara kami tidak memiliki hak untuk menahan Tuan Luo Feng di sini, jadi Tuan Luo Feng memiliki hak untuk pulang sekarang. Pulang sekarang. Luo Feng mengangguk. Luo Feng tidak terkejut, karena ketika dia memukuli begitu banyak narapidana kemarin dan terutama ketika dia meninggalkan begitu banyak penyok di atas meja logam, mudah bagi orang untuk menyadari kekuatan aslinya. Saya ingin bertanya, siapa di balik semua ini? Luo Feng mengerutkan kening. Perwira militer itu ragu-ragu. Jika penjara Anda tidak dapat menjawab, saya akan menghubungi dojo batas dan pergi melalui Badan Keamanan Kota Jiangnan untuk mencari tahu semuanya, kata Luo Feng. Setelah masalah ini keluar, orang-orang akan tahu bahwa seorang calon pejuang dikurung di penjara dan dikerumuni oleh para narapidana dan penjara tersebut berusaha menyembunyikan para pelanggar. Di otoritas penjara yang lebih tinggi, pasti akan ada masalah. Petugas militer itu tertawa, jangan terburu-buru, Tuan Luo Feng. Seperti inilah, menurut penyelidikan kami, seorang pemimpin geng bernama Zhou Huayang mengatur serangan ini. Menurut penyelidikan kami, mereka ingin mematahkan lengan dan kaki Luo Feng. Oh, Luo Feng mengerutkan kening, patahkan lengan dan kakiku. Betapa kejamnya, mereka ingin membawaku keluar. Aku bahkan tidak tahu Zhou Huayang ini, siapa yang membuatnya melakukannya. Petik 2. Petugas militer itu menjawab, kami telah menginterogasi Zhou Huayang. Seorang remaja bernama Zhang Haobai memintanya untuk melakukannya. Zhang Haobai. Tatapan Luo Feng dingin, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Memang, dia tidak. Petugas militer itu tersenyum, Luo Feng, Anda dapat memilih untuk pergi melalui agen keamanan kota Jiangnan untuk menahan Zhang Haobai. Dia adalah dalang dari plot untuk menyakiti calon pejuang, yang merupakan kejahatan berat. Itu normal baginya untuk mendapatkan 20 tahun penjara. Jangan salahkan aku karena berbicara sembarangan, tapi Paman Zhang Haobai juga seorang pejuang. Kata perwira militer itu, Luo Feng, kamu dapat memilih untuk membuat pamannya kehilangan muka dan meminta Badan Keamanan untuk menahan Zhang Haobai, karena Badan Keamanan menangani semua masalah para pejuang dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Paman Zhang Haobai sama sekali tidak dapat mempengaruhi tindakan agen keamanan. Kamu bisa memilih untuk membuat musuh keluar dari pamannya dan berurusan dengan Zhang Haobai. Anda juga dapat bernegosiasi dengannya secara pribadi dan meminta keluarga Zhang membayar uang. Semua ini akan diputuskan olehmu, Luo Feng. Petugas militer itu tersenyum, hanya itu yang harus saya katakan. Ponsel Anda dan barang-barang lainnya ada di sini, Tuan Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Untuk bernegosiasi secara pribadi dan membuatnya membayar sejumlah besar uang. Atau berurusan dengannya terlepas dari konsekuensinya. Halo, ayah, Luo Feng mengangkat ponselnya dan memanggil, aku sudah keluar dari penjara dan sebentar lagi aku akan pulang untuk sarapan. Jangan khawatir, ayah, anakmu sangat kuat sekarang, bagaimana mungkin ada masalah?